Sambil menunggu bulan September karena banyak yang minta untuk dibahaskan spoiler BTTH versi episode ke depan atau sampai tamat lah, maka kita akan buatkan videonya. Tetapi ini tidak terlalu detail alias bukan versi fullnya, tetapi kita akan melanjutkan cerita dari pembahasan yang kita bahas di beberapa hari sebelumnya. Perbedaan pembahasannya cuma satu, yaitu di bagian penjelasan ini kita tidak akan mengambil inti percakapannya dan kita akan jelaskan saja apa yang akan terjadi di beberapa episode ke depannya. Seperti yang teman-teman lihat di episode terakhir kemarin, bahwa setelah masuknya dalang alias sumber masalah bagi klan Yo alias Hunhusi, disitulah letak bahwa klan mereka akan dimusnahkan. Hunhusi menyembunyikan kekuatan aslinya dan menipu banyaknya orang di sana, termasuk dengan berpura-pura lemah. Karena itulah di kelanjutan episode nanti, pertarungannya akan pecah setelah dia mengucapkan satu kalimat, bahwa batu giok Kunotoshi yang berada di tangan klan Yo harus jatuh ke tangan Istana Jiwa. Terjadi sebuah perdebatan antara Yodan dan juga dirinya, yang dimana pada saat yang bersamaan pertarungan juga berlangsung cukup lama, sampai ketika Hunhusi merasa tertekan, apalagi ketika dia merasa bahwa para sesepuh dari klan Yo terlalu merepotkan. Sebabnya dia pun mengungkapkan kekuatan aslinya, yaitu ranah doseng bintang yang ketujuh, setara dengan pemimpin klan Yo. Disusul dengan pemanggilan api surgawi ketiadaan yang berada di peringkat kedua untuk datang membantu. Dari sinilah terungkap sudah siapa pelaku dari hilangnya klan Ling dan juga klan Si di dataran tengah, yang dimana pada kala itu tidak satupun orang yang mengetahui siapa penyebabnya dan kenapa bisa terjadi. Namun setelah penyerangan serta pemberontakan besar itu terjadi di klan Yo melalui tangan pertama dari Hunhusi, maka seluruh orang akhirnya paham lagi dan lagi, klan Benalu di dataran tengah lah yang menyebabkan hal tersebut. Tidak lain dan juga tidak bukan adalah Istana Jiwa. Nah, di momen ini, karena sebab informasinya sudah bocor, maka Hunhusi kemudian mengunci ruang dimensi. Semua orang yang bahkan bukan berasal dari klan Yo pun terperangkap dan mati di sana. Di sisi lain, Yodan sebagai pemimpin klan pun tidak mampu mengirimkan sedikit informasi apapun kepada klan lain untuk datang membantu, dikarenakan teknik yang dilepaskan oleh Hunhusi ternyata sangatlah kuat dan sudah dipersiapkan cukup lama hanya untuk menghancurkan target ketiganya. Di momen ini, Hunhusi tidak hanya berdua dengan Su Tunyan alias api surgawi pelahap ketiadaan untuk meratakan klan Yo, tetapi utusan tetua Istana Jiwa yang lain seperti Hunyan dan Hunjin juga diundang, dikarenakan klan Yo cukup susah untuk dimusnahkan dan tidak lemah jika dibandingkan dengan dua klan yang pernah mereka bantai sebelumnya. Nah, melanjutkan pembahasan kita sampai yang kemarin. Setelah Shoyan menggabungkan 6 api surgawi miliknya untuk mengeluarkan serangan teratai api surgawi sekali lagi, maka dia pun meminta bantuan dari tetua Zenon dan juga Yao Tian agar meminjamkan api surgawi mereka dan digabungkan menjadi total 8 api surgawi. Pada saat yang bersamaan ketika kekuatan 8 penggabungan api itu berkumpul menjadi satu, disinilah momen seluruh energi dikeluarkan, seluruh perjuangan titik darah penghabisan dikeluarkan, dan semua orang bertarung demi bisa membawa momentum terbaik untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, pada momen tersebut ketika kita lihat bagian previewnya, itu sebenarnya ada beberapa orang yang ikut bersama Shoyan, tetapi entahlah apakah di donghuanya nanti setelah tayang mereka akan ikut selamat, dikarenakan di novel yang selamat cuma 2, yaitu Yao Tian dan juga Yao Ling. Kalau di sini Yao Xingji sebenarnya juga ikut ya. Sampai singkat cerita, setelah Shoyan melepaskan serangan teratai api hasil 8 penggabungan, maka tentu saja hal itu membuat tubuh Hunyan meledak dan terkoyak. Kekuatan pengikis jiwa yang sangat mematikan. Bahkan yang melepaskan teknik itu alias Shoyan sendiri pun harus menggunakan kekuatannya yang tersisa demi melindungi diri dari ledakan. Dalam penjelasan novel, setelah menerima ledakan itu, tubuh Hunyan pun babak belur parah, nafasnya sesak dan berada di penghujung kematian. Karena itulah dia segera berteriak ke arah Hunjin untuk segera menghentikan Shoyan, karena mereka itu sudah hampir kabur dan hendak keluar dari formasi klan Hun. Nah, disinilah detik-detik terakhir ketika Shoyan ingin selamat, maka terjadi sebuah tragedi yang begitu sedih, menyedihkan, dikarenakan di sini Yodan serta para sesepuh yang lain pun mengungkapkan senyum terakhir mereka sembari mengucapkan terima kasih kepada Shoyan yang telah berjuang sekuat tenaga hanya untuk menyelamatkan garis keturunan terakhir klan Yo. Yodan akhirnya menggunakan teknik pelepasan jiwa dan menghancurkan tubuh. Tentu saja ledakan tubuh seorang ahli doseng bintang yang ketujuh bukanlah main.
sekelas ranah yang dimiliki oleh Hun Jing serta Hun Husi pun tidak mampu meremehkannya. Keduanya pun berlindung dan tidak mendapatkan hasil apapun untuk melanjutkan pengejaran, dikarenakan Shoyan bersama dengan yang lain telah menghilang dari klan You. Setelah gagal dalam misi tersebut, maka tentu saja Hun Husi meluap dengan amarah. Kenapa bisa-bisanya api surgawi peringkat kedua tidak ikut membantu pengejaran dan malah melihatnya dari kejauhan? Terjadi sebuah perdebatan di sini. Rencana yang ingin mereka lakukan untuk menangkap dua burung dalam satu sangkar tidaklah berhasil. Bahkan Hun Yan jatuh ke dalam kerugian parah setelah menerima serangan 8 penggabungan teratai api surgawi. Namun jangan salah sangka, Hun Yan masih hidup dan meskipun mereka sempat berdebat dikarenakan Shoyan berhasil kabur, tetapi mereka yakin bocah tersebut tidak akan berjalan jauh dikarenakan ternyata bukan hanya Hun Husi, Hun Yan, serta Hun Jin yang turut serta dalam misi penghancuran klan You, tetapi di luar dari klan You, alias di luar dari formasi klan tersebut, terdapat dua orang lagi yang berasal dari Istana Jiwa, bernama Hun Sa serta Hun Tu. Hun Husi sangat berharap bisa mengambil jiwa serta darah garis keturunan klan You yang tersisa, dikarenakan orang yang bersama dengan Shoyan sekarang merupakan misi yang harus mereka tuntaskan demi memperpanjang umur klan Hun dan membuat pemimpin mereka, alias Hun Tiandi, bisa melangkah ke ranah Dodi. Sampai singkat cerita di momen ini diperlihatkan lagi, tepat di lokasi Shoyan bersama dengan yang selamat di sisinya, mereka terus melarikan diri dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, sehingga bertepatan di luar pegunungan, Shoyan terus meminum beberapa pil obat dan membagikannya kepada yang lain. Dikarenakan jujur, pada kondisi tersebut, mereka semua berakhir sangat-sangat menyedihkan, bukan untuk melawan, melainkan hanya untuk bertahan hidup dari kematian. Di sisi lain, Yotian serta Yoling hanya bisa memberikan pandangan mata kosong sebab mereka melihat semua tragedi mengerikan yang menimpa anggota keluarganya. Namun di balik kesedihan mereka berdua, hati Yotian pun yang kalau kalian tahu, orang ini sebenarnya sangat-sangat membenci Shoyan, tiba-tiba menjadi luluh lantah dengan air mata menyucur di wajahnya. Dia pun tidak malu sedikit pun untuk mengucapkan kalimat terima kasih yang sangat-sangat dalam ke arah Shoyan. Bahkan ketika suatu saat nanti klan You berhasil terselamatkan dan dibangkitkan kembali mencapai masa jayanya, maka budi jasa yang telah dilakukan oleh Shoyan akan dia balas. Namun Shoyan berkata bahwa semua yang terjadi hari ini bukan semata-mata karena kekuatannya sendiri, tetapi melainkan perjuangan besar yang dilakukan oleh para tetua serta pemimpin klan You. Barulah mereka bisa selamat sampai sekarang. Itu pun sebenarnya Shoyan masih mampu merasakan adanya hal yang tidak beres, meskipun kekuatan jiwanya tidak mampu mendeteksi apa yang terjadi. Namun untuk meminimalisir masalah, dia pun ingin membawa semua orang yang selamat untuk langsung menuju ke klan Gu, salah satu klan yang cukup aman dari pengejaran anggota Istana Jiwa. Tapi di saat itu, Tetua Senong tidak bisa ikut, bahkan dia ingin berpisah dengan Shoyan. Tetapi ada waktu di mana dia akan ikut bergabung ke dalam aliansi langit surgawi, dikarenakan di sana dia ingin bertemu dengan kenalan lamanya, yaitu leluhur Menara Pil Kecil. Singkat cerita, setelah berpisah dengan Tetua Senong, maka Shoyan pun ingin membawa Yotian serta Yoling menuju ke klan Gu untuk menjadi saksi mata atas tragedi mematikan yang menimpa klan mereka. Hal itu harus disampaikan kepada Gu Yuan. Namun sayang sekali, di momen ini, tepat ketika mereka semua ingin berangkat, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari atas langit yang mengantarkan kemunculan dua sosok anggota Istana Jiwa, yaitu Hun Sa serta Hun Tu.